Terus udah amat exposure jelek, muka hitam. Yang penting kerjain tugas. Sebelum mulai saya disclaimer dulu, ini merupakan video tugas, jadi jangan berekspektasi terlalu tinggi. Ya wes toh, let's go. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Ahmad Farah dari kelompok 4 kelas B. NIM saya A1. Hai guys, kami dari kelompok 4 kelas B, dan di video ini kami akan menjelaskan perkembangan teori manajemen cuy. Kayaknya intro dulu asik kali ya. Oke, jadi perkembangan teori manajemen ini terjadi dari masa ke masa, mulai dari teori manajemen ilmiah sampai teori manajemen modern. Fungsi dari teori-teori manajemen tersebut diantara lain ada fungsi eksplanatif, yaitu menjelaskan hubungan antara dua peristiwa. Yang kedua adalah fungsi prediktif, ya seperti namanya, memprediksi. Dan juga fungsi pengawasan atau controlling, yaitu mengendalikan peristiwa supaya tidak mengarah ke hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, jadi teori-teori dan prinsip-prinsip manajemen ini membuat manajer lebih mudah untuk memutuskan apa yang harus dilakukan agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien. Dan awal mula perkembangan teori manajemen ini pada saat terjadinya revolusi industri, yang dimana meningkatnya kebutuhan akan manajemen ilmiah yang sistematis agar mendapatkan hasil yang lebih manjur. Ngomong apa sih? Oke, jadi ada 4 aliran manajemen, yaitu manajemen ilmiah, teori organisasi klasik, hubungan manusiawi, dan manajemen modern. Oke, kita mulai dari manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah ini merupakan penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah manajemen. Selain itu, manajemen ilmiah juga merupakan seperangkat mekanisme atau teknik-teknik untuk meningkatkan efisiensi kerja. Contoh tokoh-tokoh manajemen ilmiah yaitu Frederick Winston Taylor, Frank dan Leland Gilbert, Henry L. Grant, dan Harrington Emerson. Oke, Frederick Winston Taylor ini mengembangkan 4 prinsip manajemen ilmiah. Pertama yaitu pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen. Oke, jadi Frederick Winston Taylor ini mengembangkan 4 prinsip dasar. Yang pertama, pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen pada setiap pekerjaan. Yang kedua, seleksi ilmiah untuk karyawan, agar setiap karyawan dapat diberikan tanggung jawab atas sesuatu tugas yang diberikan. Yang ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmiah pada karyawan. Dan yang terakhir, kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. Tokoh yang kedua yaitu Frank dan Lillian Gilbert. Oke, Frank Gilbert ini merupakan pelopor pengembangan studi gerak dan waktu. Dan Lillian Gilbert ini merupakan pengembang aspek-aspek manusia dalam kerja seperti seleksi, penempatan, dan latihan personalia. Oke, yang ketiga ada Henry L. Grant. Henry ini mengemukakan gagasan-gagasannya yang antara lain kerjasama yang saling membutuhkan antara tenaga kerja dan manajemen. Yang kedua, seleksi ilmiah tenaga kerja. Yang ketiga, sistem bonus untuk merangsang produktivitas. Yang terakhir, penggunaan instruksi-instruksi kerja yang terperinci. Manajemen yang terakhir yang paling banyak prinsipnya yaitu Harrington Emerson. Jadi Harrington Emerson ini mengemukakan 12 prinsip efisiensi untuk menghindari pemborosan. Oke, 12 prinsip itu diantara lain tujuan yang dirumuskan dengan jelas, kegiatan yang dirumuskan masuk akal, adanya staf yang cakap, disiplin, balas jasa yang adil, laporan terpercaya, akurat dan segera, pemberian perintah, perencanaan dan pengurutan kerja, adanya standar dan metode waktu dalam setiap kegiatan, kondisi yang distandarisasi, operasi yang distandarisasi, instruksi praktis tertulis yang standar, dan balas jasa yang efisiensi. Oke, di antara teori-teori manajemen ilmiah tadi, tentunya ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari manajemen ilmiah yaitu mendorong manajer mencari cara terbaik untuk melaksanakan tugas, pemecahan yang rasional dalam setiap masalah organisasi, peletakan dasar profesionalisme dalam organisasi, dan juga mementingkan desain kerja. Dan itulah tadi kelebihan manajemen ilmiah. Di antara kelebihan tadi, tentu saja ada kekurangannya. Kekurangan yang pertama itu hambatan pada perilaku manusia yang bermacam-macam. Dan yang kedua, kenaikan produksi tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan. Dan yang ketiga, belum menyinggung sisi sosial karyawan. Dan yang terakhir, mengabaikan manusia untuk kepuasan kerja. Di antara kelebihan tadi tentu saja ada kekurangan dari manajemen ilmiah ini. Yang pertama, hambatan pada perilaku manusia yang bermacam-macam. Yang kedua, merupakan kenaikan harga produksi yang tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan. Kekurangan ketiga yaitu belum menyinggung sisi sosial karyawan. Dan kekurangan terakhir yaitu mengabaikan manusia untuk kepuasan kerja. Dan ya, sekian tentang manajemen ilmiah. Materi selanjutnya bakal dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Rista Oktaneva dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori organisasi klasik, di mana dalam teori ini ada 4 tokoh, yaitu yang pertama Henry Fayol, yang kedua James Domani, yang ketiga Mary Parker Follett, yang keempat Chester E. Barnard. Yang pertama yaitu Henry Fayol. Di sini Fayol membagi operasi-operasi perusahaan menjadi 6 kegiatan, di mana setiap kegiatan memiliki ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu yang pertama, teknik produksi dan manufacturing produk. Yang kedua, komersial pembelian bahan baku dan penjualan produk. Yang ketiga, perolehan keuangan dan penggunaan modal. Yang keempat, hubungan karyawan dan kekayaan. Yang kelima, akuntansi, laporan dan pencatatan biaya, laba dan hutang, pembuatan neraca, dan juga pengumpulan data statistik. 6 yaitu manajerial. Yang kedua yaitu James Domani. Domani mendefinisikan organisasi sebagai suatu kelompok di mana ada 2 atau lebih orang yang memiliki tujuan tertentu. Menurut Domani, untuk merancang suatu organisasi diperlukan memperhatikan 4 kaidah, yaitu yang pertama koordinasi, yang kedua prinsip skalar, prinsip fungsional, dan yang keempat yaitu prinsip STAP. Dan Mary Parker Follett, menurutnya tak ada seorang pun yang dapat menjadi manusia utuh kecuali yang menjadi suatu kelompok. Dengan itu juga Follett membenarkan pendapat dari Henry Fayol yang mengatakan bahwa pekerja dan manajemen mempunyai kepentingan yang sama sebagai anggota organisasi yang sama. Yang keempat yaitu Chester E. Barnard. Menurutnya, organisasi sebagai sistem kegiatan yang diarahkan pada tujuan. Selain itu, fungsi-fungsi utama manajemen adalah perumusan tujuan dan mengadakan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohadatul Aisy dari kelompok 4 atau B4. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran manajemen manusiawi. Aliran manajemen manusiawi atau neoklasik adalah sebuah aliran yang muncul karena ketidakpuasan terhadap pendekatan klasik yang tidak menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Ini ada 2 tokoh yang mengemukakan tentang aliran hubungan manusiawi. Yang pertama ada Hugo Mustenberg dan Elton Mayo. Hugo Mustenberg atau dikenal dengan Bapak Psikologi Industri mengungkapkan bahwa ada 3 cara dalam melakukan peningkatan produktivitas dalam bekerja. Yang pertama ada best possible person atau orang-orang yang terbaik. Yang kedua ada best possible work, dan yang ketiga adalah best possible effect untuk memotivasi karyawan. Menurut Elton Mayo, bila moral dan efisiensi memburuk, hubungan manusia dalam organisasi adalah buruk. Untuk menciptakan hubungan manusia yang baik, manajer harus mengerti mengapa karyawan bertindak seperti yang mereka lakukan dan faktor-faktor sosial dan psikologi apa yang memotivasi mereka. Penemuan Elton Mayo lainnya adalah pengaruh kelompok kerja informal terhadap produktivitas dan konsep makhluk sosial yang menggantikan konsep makhluk rasional. Hubungan manusiawi. Yang pertama, penekanan pada pendekatan sosial untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, perhatian kepada karyawan akan memberikan keuntungan. Yang ketiga, pentingnya perhatian kepada karyawan secara individual. Batasan hubungan manusiawi. Yang pertama, konsep makhluk sosial tidak menggambarkan secara lengkap individu-individu dalam tempatnya bekerja. Yang kedua, perbaikan kondisi kerja dan kepuasan karyawan tidak menghasilkan peningkatan produktivitas yang dramatis seperti yang diharapkan. Pentingnya perhatian kepada karyawan secara individual. Yang ketiga, lingkungan sosial di tempat kerja salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas. Nama saya Widya Rahmasari dari kelompok 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang aliran manajemen modern. Jadi, aliran manajemen modern berkembang melalui 2 jalur yang berbeda, yaitu yang pertama adalah perilaku organisasi. Perkembangan aliran perilaku organisasi ditandai dengan pandangan dan pendapat baru tentang perilaku manusia dan sistem sosial. Berikut adalah nama-nama yang menganut teori ini, antaranya yaitu yang pertama adalah Douglas McGregor melalui teori X dan Y-nya. Yang kedua, Abraham Maslow yang mengembangkan adanya hierarki kebutuhan dalam penjelasannya tentang perilaku manusia dan dinamika proses motivasi. Yang ketiga adalah Friedrich Hayek yang menguraikan teori motivasi genis atau teori 2 faktor. Yang keempat, Robert Blank dan Jane Moulton
yang menjelaskan 5 gaya kepemimpinan dengan kondisi manajerial atau managerial grade. Yang kelima, Edgar Schein yang banyak meneliti tentang dinamika kelompok dalam organisasi dan sebagainya. Berikut juga adalah prinsip-prinsip dasar perilaku organisasi. Yang pertama adalah manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. Yang kedua, manajemen harus sistematik dan pendekatannya yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Yang ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. Yang keempat, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan aliran kuantitatif. Aliran manajemen modern yang kedua yaitu kuantitatif manajemen Schein. Aliran ini ditandai dengan berkembangnya tim operasional, riset yang penting dalam pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah-masalah industri. Jadi saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pendekatan manajemen modern, yaitu yang pertama adalah perumusan masalah, 2. Penyusunan suatu model matematik, yang ketiga, mendapatkan penyelesaian atas model. Yang keempat, pengujian model dan hasil yang didapatkan dari model. Yang kelima, penetapkan pengawasan atas hasil-hasil. Yang keenam, pelaksanaan hasil dalam kegiatan implementasi. Berikutnya adalah penggunaan aliran manajemen. Pada aplikasi manajemen yang diterapkan di setiap perusahaan akan berbeda-beda. Kejadian itu sangat terlihat pada perusahaan berskala besar dan perusahaan kecil, misalnya home industry. Perubahan kondisi ekonomi disiasati dengan melihat teori aliran manajemen yang sudah dikemukakan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, untuk mencegah kelemahan teori manajemen modern ini, banyak perusahaan menggabungkan teori ini dengan teori lainnya agar pencapaian tujuan organisasi dapat terakomodasi supaya kepuasan dapat dicapai oleh masing-masing anggota dari suatu organisasi maupun perusahaan. Kelemahan dan kelebihan dari manajemen modern yaitu yang pertama adalah kelebihannya. Yang kelebihan pertama adalah banyak variabel yang bisa diolah dengan teori ini seperti penganggaran modal, perencanaan produk, dan lain sebagainya. Yang kedua, pergerakan lebih dinamis dan fleksibel karena pusat komando bisa disesuaikan dengan kondisi organisasi maupun perkembangan dunia. Kekurangannya itu yang pertama, konsep manajemen modern sulit dipahami karena perhitungan yang sulit. Yang kedua, masih dinilai kurang dalam pengelolaan aspek sosial sumber daya manusia. Kesimpulannya adalah ilmu manajemen mulai berkembang, diawali dengan teori klasik, kemudian disusul dengan teori non-klasik, lalu seiring berkembangnya kebutuhan yang serba cepat, praktis dan efisien, muncul teori baru yaitu teori manajemen modern yang lebih menekankan pada aliran kuantitatif dan merupakan gabungan dari operation research dan manajemen scan. Sebagaimana terdapat kelemahan pada teori ini, biasanya para manajer akan menggabungkan lebih dari satu teori manajemen dalam implementasi di dalam perusahaannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari kelompok kami tentang perkembangan teori manajemen. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Dan ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, ini real malam cuy. Real malam. Kelihatan tak di kamera? Ini udah jam 21.23, tadi 21.22 kalau salah. Jadi, ya wes toh. Adios. Terima kasih.